yang paling halus dari hamba-hambanya. Apa yang paling halus dari hamba-hambanya? Paling enggak gerak niat itu diantaranya. Diantaranya gerak niat. Orang kalau punya niat dalam Islam kan, orang punya niat saja sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang punya niat saja itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang punya niat baik diberi pahala. Kalau yang bersangkutan mengerjakannya dilipat gandakan 10 hingga 700 hingga tak berhingga bahkan. Hingga tak berhingga. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, gerak dalam hati pun dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata al-latif terambil dari kata latofa atau lutfun yang hurufnya terdiri dari huruf lam, tok, dan fa. Menurut pakar-pakar bahasa Arab, yang mengandung makna lembut, halus, atau kecil. Dari makna ini kemudian lahir makna ketersembunyian dan ketelitian. Jadi hingga sesuatu yang tersembunyi, detil diketahui secara teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti orang-orang itu ketika membuka buku catatan amalnya, itu banyak yang terpukau. Jadi orang itu ketika buka buku catatan amalnya itu banyak yang terpukau. Kalau Anda pernah baca Riyadhus Shalihin itu kan banyak orang yang terpukau. Kenapa dia terpukau? Ya, karena dia kaget. Ternyata ada banyak kebaikan yang perasaan kita tidak sebanyak itu melakukannya, tapi ternyata Allah secara merinci kebaikan itu hingga ternyata bernilai sangat besar sekali. Tapi ada juga orang yang buka buku catatan amalnya yang dia itu kaget dan menyesal. Kenapa? Karena dia merasa beramal banyak, ternyata nggak ada catatannya. Nyesel. Nah, yang perasaan, ya Allah, kalau bahasa kita ya, ini saya nggak beramal sebanyak ini, tapi kenapa kok ada catatan amalnya? Di antaranya apa? Niat itu. Kamu memang nggak pernah berbuat sebanyak ini, tapi kamu dulu pernah punya niat yang kuat untuk berbuat baik sebanyak ini. Cuman beberapanya katot. Nah, katot itu gagal total. Makanya sudah, kamu bukan katot makanan yang enak itu, kalau yang makanan yang enak. Nah itu dicatat, ternyata ada catatannya, walaupun gagal, karena sudah diniatkan. Maka saya sering bilang ketika saya bina du'afa ya, melakukan bina du'afa itu, saya bilang pada para du'afa itu, walaupun rasanya nggak mungkin bisa berhaji, udahlah bismillah, saya bilang, niat berhaji. Walaupun rasanya mungkin nggak bisa berhaji, udah niat berhaji. Dan niat itu dibuktikan dengan nabung, walaupun cuma sehari 2.000. Tapi nyatanya sebagian jalan juga kan. Itu baru sebagian ibu-ibu pemulung yang nabung 2.000, ya jalan juga ternyata dengan izin Allah. Walaupun mungkin di balik semua itu ada banyak yang nggak jalan, tapi ada catatannya. Kenapa? Karena sudah berusaha. Walaupun saya sering bilang, kalau ingin lebih cepat lagi sih, ya datang kepada orang yang mau berhaji, minta didoakan nanti di sana, terus ditindaklanjuti dengan nabung per hari 500.000. Itu cepat itu jawabannya. Nah iya kan, kalau ingin cepat ya begitu. Tapi enggak, ini intinya niat itu loh, intinya itu niat. Jangan sampai karena kita merasa tidak mampu terus tidak meniatkan, jangan sampai. Allahu Akbar. Itu satu contoh itu di antara. Nah terus kemudian kamu memang tidak berbuat sebanyak ini, tapi kamu itu kan istiqomah dalam kebaikan, sehingga ketika kamu sudah meninggal sekalipun, keistiqomahan kamu dalam kebaikan itu dicatat oleh Allah sampai hari hisab, sampai Allah berkehendak menutup amal itu, dia menghisab. Hadisnya Bukhari. Kalau ada orang yang biasa dalam kebaikan, terus kata Nabi terhalang untuk mengerjakan kebaikan itu entah karena sakit, karena tua, karena meninggal dunia, atau karena safar, atau karena meninggal dunia. Kata Allah kepada malaikat, catat untuknya pahala seperti dia biasa berbuat baik. Jadi kebiasaan dia berbuat baik itu dicatat, walaupun dia terhalang untuk mengerjakan kebaikan.
Jadi saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin sudah meninggal mendahului kita karena dia istiqomah belajar, ngaji, sholat di Babu Taubah ini, walaupun sudah tidak lagi ngaji di sini karena meninggal dunia atau sudah pindah tugas kemana, insya Allah diberi terus pahalanya sempurna. Hadisnya Bukhari. Ini pentingnya kita punya keistiqomahan dalam kebaikan. Pentingnya punya keistiqomahan dalam kebaikan. Allah. Itu kan perkara-perkara yang kadang kita tidak menghitung, tapi Allah menghitung semua. Termasuk detil rincian tentang niat kita yang keliru, itu juga Allah memperhatikannya. Makanya jangan heran kalau ada penghafal Quran nanti dia berkata, ya Allah, saya ini penghafal Quran, kok nggak ada catatannya? Ya, kalau kamu menghafalkan Quran bukan karena aku, tapi supaya kamu dipandang sebagai qurra misalnya. Oh, kamu, ya kamu dulu berjuang mati dalam peperangan membela agamaku, tapi bukan karena aku, supaya kamu dibilang pemberani, dan begitu seterusnya. Makanya hati-hati. Detil rincian yang ada pada diri kita semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal dan ibadah kita selalu ya. Amin Allah. Dari makna ini kemudian lahir makna ketersembunyian dan ketelitian. Bila kata ini dikaitkan dengan pengetahuan, maka maknanya adalah sangat dalam kecerdasannya dan sangat cermat dalam menemukan sesuatu. Kata Al-Latif ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali dan 5 diantaranya disebut bergandengan dengan Al-Khabir. Dari 7 kali itu 5 digandeng dengan Al-Khabir. Coba kita cermati ya, diantaranya firman Allah dalam Al-Quran di surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 19. Di situ Allah mengatakan, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'. Allah adalah zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ini sifat Allah sebagai zat yang memberikan rizki. Di antara perbuatan Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya itu dikaitkan oleh Allah dengan sifatnya Al-Latif, menunjukkan betapa lembutnya cara Allah memberikan rizki kepada hambanya, sampai kadang hamba itu nggak ngerasa diberi rizki oleh Allah, ngerasanya ya dia saja yang berbuat. Bahkan sebagian orang itu, ini celakanya, sebagian orang itu mengukur nikmat itu hanya dari materi. Sehingga kalau tidak ada penambahan materi, dianggap tidak ada penambahan nikmat. Padahal apa yang terjadi pada dia itu nikmat yang sangat mahal, andaikan bisa dijual. Contoh. Makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan itu nggak bisa dibeli. Iya, makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Ada orang itu di Surabaya kejadiannya, pengusaha organda, kaya menurut saya. Bukan kaya, kaya menurut saya. Karena nanti menurut orang Kemang nanti bisa jadi nggak kaya. Menurut saya itu kaya, menurut saya. Itu pokoknya sugih lah pokoknya. Saat itu udah beberapa puluh tahun yang lalu ya, kejadian udah beberapa puluh tahun yang lalu, itu pembantunya gajinya itu cuma 750.000. Bosnya itu wis miliaran lah kira-kira. Nah, itu hari-hari bosnya itu makannya kentang sama air putih. Hari-hari bosnya itu makannya apa? Kentang sama air putih. Pembantunya yang cuma 750.000 itu saat itu soto, sate, Siti dimakan semua. Siti karena nama istrinya Siti lah. Allah Akbar. Jadi dimakan semua. Coba kalau bisa dijual itu. Dia datang sama bosnya, bos, saya jual enaknya makan saya, bos. 1 miliar saja. Dibeli apa enggak itu? Dibeli kalau bisa dijual. Cuman kan nggak bisa dijual. Lah kadang orang
orang itu nggak ngerasa diberi nikmat oleh Allah karena nggak ada 1 miliar itu. Padahal enaknya makan itu kalau bisa dijual harganya mahal. Banyak yang mau beli itu. Allahu Akbar. Saya pernah diundang oleh jamaah di daerah Jakarta Timur di Klender. Bukan orang sini ya, orang Klender. Saya sebut nama tempatnya biar anak nggak tolak-tolak. Siapa enggak? Bukan orang sini. Orang Klender. Nanti orang sini saya ceritakan di Klender. Nah. Buyar. Orang Klender. Saat undang saya itu untuk minta nasihat saat itu ya, suaminya itu sudah 7 hari nggak bisa tidur. Saat undang saya itu sudah 7 hari nggak bisa tidur. Kayak mau pecah saraf-sarafnya itu. Kayak soto itu, aduh pusing Pak. Jadi nggak bisa tidur tuh kayak mau pecah saraf-sarafnya itu. Dalam perjalanan menuju ke sana itu, saya ketemu tukang becak itu ngeringkuk di becaknya Pak. Turu Pak, mau enak saya. Lewat BKT itu ada tukang ojek. Turu deh, motor ini Pak. Saya itu dalam hati batin. Andaikan tukang becak tadi sama tukang ojek bisa ditukar, itu saya ajak dia ke jamaah saya itu, Pak, ini dijual Pak, enaknya tidurnya dijual Pak. Dibeli apa dibeli itu? Iya, kalau cuma 1 miliar dibayar itu kan. Cuman kan kadang mereka ini nggak ngerasa diberi nikmat karena nggak ada 1 miliar itu. Merasanya itu nggak ada nikmat padahal itu mahal sekali. Padahal itu apa? Mahal sekali. Allah, jangan salah. Saking lembutnya cara Allah ngasih rezeki pada hambanya, sampai kadang hamba itu nggak ngerasa. Kadang hamba itu nggak ngerasa. Ada orang cerita, saya nyalip truk Ustaz, truk yang bawa itu yang panjang bawa apa itu, motor mobil itu loh. Saya kangkang itu. Begitu saya nyalip dari berhadapan dengan saya ada truk juga Ustaz. Kurang dikit Ustaz, ngerem, kurang sejengkal Ustaz. Kalau rem saya belum Ustaz, masuk rumah sakit. Kalau saat itu dia cerita kalau cuma 60 juta habis lagi Ustaz. Kalau cuma 60 juta habis. Saya bilang, ya itu Anda udah dapat 60 juta. Cuma kan kadang orang nggak ngerasa itu nikmat dari Allah. Padahal kalau itu terjadi kan bisa. Iya. Tapi bisa lebih dari itu. Dia nggak tahu harganya rumah sakit aja ngomong kayak gitu. Ya, jadi itu nikmat yang luar biasa. Diselamatkan oleh Allah itu adalah nikmat yang luar biasa, rizki yang luar biasa. Cuman kan kadang orang nggak peka dengan semua itu sehingga lupa bersyukur. Makanya ketika ada ibu-ibu yang japri saya nanya, Ustaz saya ada kena musibah, tolong nasihati saya. Ini bukan ibu-ibu Kemang Pratama Pak, ibu-ibu Cikunir ini. Nah, Cikunir. Nah, terus saya jawab, ya udah Bu, disyukuri aja. Saya bilang itu kena musibah, saya bilang disyukuri aja. Jawaban beliau, emang musibah bisa disyukuri ya Ustaz ya? Ya bisa, saya bilang bisa. Caranya gimana Ustaz? Saya tanya sama beliau, dari apa yang Allah ambil dari ibu dengan apa yang masih ada pada ibu lebih banyak mana? Saya tanya gitu. Iya Ustaz, masih banyak yang masih Allah berikan sama saya lebih banyak. Nah, itu syukuri saya bilang. Itu syukuri saya bilang. Tapi begini-begini enak ngomongnya aja Pak. Iya, enak ngomongnya aja, prakteknya sulit pakai dal. Iya, prakteknya itu sulit pakai dal. Ya, makanya kita itu harus banyak minta bimbingan Allah di surah Al-Ahqaf ayat 15 itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15. Jadi kalau udah umur 40 tahun ke atas tuh hanya ini Pak. Bukan banyak sabar, banyak syukur Pak. Kalau udah 40 tahun ke atas jangan banyak sabar. Saya mengatakan jangan karena perintah ayatnya disuruh banyak minta syukur Pak. Bukan berarti sabar nggak boleh, sabar boleh, sabar bagus. Tapi 40 tahun ke atas kalau banyak sabarnya berat Pak. Kenapa? Sabar itu menahan. Sabar itu menahan. Kalau syukur plong. Kalau sabar berat Pak. Saya ulang, bukan sabar nggak bagus, sabar bagus. Tapi yang cocok menurut Al-Quran, kalau 40 tahun ke atas harus banyak syukurnya Pak. Bukan banyak sabarnya, banyak syukurnya.
Saya ulang, bukan tidak boleh sabar, tapi harus banyak bersyukur. Karena sabar itu berat menahan. Ibu-ibu ketipu sama tukang sayur, kalau nggak sabar, ketipu cuma 3.000. Kalau nggak sabar, dendamnya 3 bulan. Tak ini. Nah, itu. Kalau nggak sabar, kalau sabar menahan diri, saya maafkan. Berat itu. Mending plong disyukuri. Alhamdulillah, cuma 3.000 rupiah. Yang 3.000 US dollar masih aman. Alhamdulillah. Lo disyukuri aja. Mola malih pikiran, Pak. Ini enak ngomong itu. Prakteknya kadang sulit pakai dan makanya butuh bimbingan Allah. Minta sama Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu seperti itu. Nanti juga bisa dibaca di Quran surah Yusuf ayat 100 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu. Wa rafa'a abawaihi 'ala 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Dan ia Allah Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf, penghormatan maksudnya, bukan sujud menyembah, bukan. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan dan sesungguhnya Tuhanku Allah telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun pada padang pasir setelah syaitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Allah maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini menegaskan tentang betapa Nabi Yusuf itu mengakui lembutnya cara Allah dalam memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara, sampai akhirnya jadi nabi dan rasul, menjadi menteri, akhirnya jadi raja. Akhirnya jadi raja Nabi Yusuf itu akhirnya. Jadi nabi yang PNS itu ya Nabi Yusuf ini PNS. Nabi Harun itu juga PNS itu. PNS nabi tapi PNS itu. PNS-nya Fir'aun itu Nabi Harun itu dulu. Nah, kalau ini PNS-nya Raja Mesir saat itu. Tapi akhirnya jadi raja Nabi Yusuf ini. Nah, Nabi Yusuf ini merasakan lembutnya cara Allah dalam menganugerahi kemuliaan pada hamba-hambanya. Saya nggak tahu ya, pernah nggak misalnya sebagian kita itu diselamatkan oleh Allah dari musibah yang besar dengan cara diberi musibah yang kecil. Nah, jadi kadang cara Allah menyelamatkan orang dari musibah yang lebih besar itu diberinya dia musibah yang kecil. Diberinya kita kegagalan yang kecil untuk Allah selamatkan dari kegagalan yang lebih besar. Diberinya kita kerugian yang kecil untuk Allah selamatkan dari kerugian yang lebih besar. Itu cara-cara Allah itu gitu kadang. Cuman kan kadang orang itu nggak paham. Belum apa-apa ada suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau berbaik sangka, tidak sedikit dibalik sebagian orang yang dibanting oleh Allah, ternyata dia seperti karet. Begitu keras dibanting ke bawah, begitu tinggi melesat sesudahnya. Nah, begitulah cara Allah, saking lembutnya. Ya, karena sudah jam 6 dan masih panjang pembahasannya sebenarnya, tapi kan ada waktu. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Silakan para jamaah. Barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang.
Saya mau bertanya masalah kesabaran itu apakah terbentuk dari iman dan ketakwaan kita yang pertama atau gimana Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu sebenarnya buah dari iman yang bagus. Kalau Bapak nanti cermati di surah Al-Fat ayat 29 diantaranya, atau nanti di surah Ibrahim juga ada. Allah mengumpamakan iman yang baik itu seperti pohon, Pak. Pohon itu kalau subur, sehat, akan menumbuhkan cabang-cabang yang baru, dahan-dahan baru, ranting-ranting baru. Iman yang sehat itu akan tumbuh nanti ranting baru, ranting syukur, ranting sabar, ranting tawakal, dan begitu seterusnya. Jadi sabar itu betul Pak, itu bagian dari buah iman yang baik dan benar. Kalau di surah Ibrahim, yang buahnya itu bisa dinikmati sepanjang masa. Itu kalau orang imannya baik dan benar. Makanya Pak biasanya gini, berbanding lurus dengan penyakit dalam hati karena imannya bermasalah, itu biasanya sabarnya juga bermasalah. Nah, sabar ini memang patut untuk kita ilmui. Karena nanti beda, sabar sama ngempoh itu beda. Jadi sabar sama ngempoh itu beda. Ada orang itu kelihatannya sabar tapi di sini dendam, Pak. Itu bukan sabar itu. Itu ngempoh itu. Ujungnya iya, ngempoh itu apa ya, Pak? Bahasa Acehnya apa itu kalau ngempoh itu? Iya, ya dendam itu, dendam. Hatinya itu bergemuruh masih. Sepertinya dia senyum tapi tahu-tahu besok mati itu orang itu. Gitu kan, Pak? Ya, jadi Bapak datang sama dia, maaf ya, oh ya saya maafkan, wis rapopo, enggak apa-apa, halus, tapi besok mati itu yang kemarin itu, disantet, nah, itu ada itu. Itu bukan sabar itu, dan beda, senyumnya orang sabar sama orang yang nggak sabar itu beda. Iya, diamnya orang yang sabar dengan diamnya orang yang nggak sabar itu beda. Nah, ya makanya diilmui sabar, karena banyak orang yang salah. Mengira orang itu sabar, padahal bukan sabar, ngempoh dia, Pak. Nah, itu ada orang begitu itu. Makanya sabar itu lebih pada sikap menahan diri dari hal-hal yang dapat menjadikan dia itu kufur kepada Allah. Sehingga gini Pak, ini contoh. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi memaafkan Wahsy. Dan Nabi nggak akan pura-pura memaafkan. Nabi itu orangnya tulus, Pak, dimaafkan. Tapi Nabi berpesan sama Wahsy, tolong Wahsy jangan sering-sering di hadapan saya. Apa Nabi dendam? Tidak mungkin Nabi dendam, Pak. Apa Nabi sakit hati? Tidak mungkin hati Nabi sakit berpenyakit, tidak mungkin, Pak. Nabi secara eksplisit menyebutkan kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Jadi kita sanggup memaafkan, itu syar'i. Tidak sanggup melupakan, itu soal memori. Iya. Ya kan, mohon maaf, fakta di lapangan sebagian kita sudah memaafkan. Tapi kalau melihat orangnya jadi ingat, itu soal memori. Kan kita maafkan. Orang sabar itu sudah dimaafkan. Tapi kita menahan diri dari sikap yang berlebihan. Maka nanti di bab sabar itu bukan tidak boleh membalas. Orang sabar itu boleh membalas, tapi tertakar balasannya. Tertakar balasannya, tidak berlebih, tidak melampaui batas. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Dari Ibu kali. Oh, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan kita sehari-hari Pak, kadang syukur ini lebih cepat kita bereaksi dengan mengucapkan alhamdulillah daripada sabaran. Sabaran itu memang sangat sulit. Dari sifat-sifat Allah pun itu diletakkan kepada sifat yang paling terakhir dari Allah. Jadi dalam hidup kita ini sebetulnya Pak, Allah senantiasa membuka pintu surga untuk kita dari segala hal yang diberi petunjuk kepada kita. Ini begini loh, ini begini. Tinggal kita yang kurang sabar menjalankannya. Dan kalau syukur itu kadang-kadang tidak refleks itu Pak. Sesuatu nikmat
musibah yang kita hadapi itu alhamdulillah. Tapi sabar itu yang sulit. Nah, terima kasih. Bagaimana caranya supaya sabar ini melekat di dalam hati kita, mendalam daging, sebagaimana rasa syukur yang refleks kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dan syukur itu seperti dua sayap. Sabar dan syukur itu seperti dua sayap. Jadi dua-duanya itu harus berdampingan. Kadang orang itu ada yang ketika dihantam masalah itu, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang begitu. Jadi secara bersamaan kadang itu. Nah, yang sulit itu menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang Allah bilang, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi kalau syukur dan sabar itu memang seperti dua sayap. Itu keseharian kita aja. Saya mohon maaf ya, fakta di lapangan kan sebagian kita itu kalau yang sudah punya refleks yang bagus dengan sabar dan syukur itu ya refleks aja, kadang sabarnya ikutnya keluar, kadang syukurnya yang keluar. Itu berdua aja. Itu terus begitu. Dan hanya memang begini Bu, itu yang Ibu ulang-ulang tadi. Itu yang sulit itu sabar. Makanya kan kalau udah 40 tahun ke atas justru banyak syukurnya daripada sabarnya. Syukur-syukur menjadi orang yang pandai bersyukur. Karena syukur itu lebih plong memang, lebih plong, lebih mudah. Mengambil sikap syukur itu lebih menyehatkan. Karena apa? Karena memang orang kalau bersyukur itu betul-betul plong nanti itu. Makanya diarahkan saja sabarnya itu menuju kepada syukur. Jadi diarahkan sabarnya menuju kepada syukur. Ini yang tadi saya bilang enak ngomongnya aja, tapi prakteknya sulit pakai dal. Karena orang yang pandai bersyukur itu orang yang bahkan sanggup bersyukur di saat musibah terjadi. Kalau nikmat terjadi kita bersyukur itu biasa dan itu mulia. Itu biasa tapi itu juga mulia. Tapi kalau ada musibah terjadi kita sanggup bersyukur itu baru luar biasa. Makanya pahalanya juga luar biasa. Makanya pahalanya juga luar biasa. Nah, ini yang saya bilang tadi enak ngomongnya saja. Makanya syukur dan sabar ini dua sayap. Nah, bagaimana cara menguatkan keduanya yang gak ada pilihan lain dari selain kita terus mensimulasi hati dan pikiran kita untuk refleks bersabar dan atau bersyukur. Dan itu kita latih terus refleks itu. Kalau duduk begini kan saya tidak tahu siapa yang pandai lompat sama yang tidak pandai lompat kan. Begitu saya kasih kecoa baru ketahuan yang ahli lompat langsung lompat gitu. Nah itu, jadi orang yang ahli syukur sama yang tidak ahli syukur itu ketahuannya dari latihan tiap hari dan setiap saatnya. Kalau kita sering mensimulasi dari perkara-perkara sederhana saja, dari hal masak-memasak, ribut dengan anak dikit, ribut dengan orang tua dikit, yang banyak-banyak, kalau banyak nanti lain lagi perang. Nah itu saja dan menjadi latihan kita untuk bersabar dan atau bersyukur dalam hal ini. Dan sependek yang saya pahami pula, kalau orang di dalam hatinya punya kelengkapan iman, sabar, syukur, tawakal, itu ketika dia punya masalah, misalnya jebret, sedih dia. Namanya masalah kan sedih. Cuman pelan-pelan syukurnya akan ngomong, sabarnya akan ngomong. Udah sabari aja. Lagi pula kalau kamu teriak, apa terus kamu sembuh? Apa terus kalau kamu teriak terus kamu jadi sehat, jadi kaya kan enggak? Mending sabar aja, sabar. Terus nanti syukurnya juga ngomong, kamu itu enggak seberapa masalahnya. Orang lain lebih banyak lagi masalahnya. Kamu cuma segini dan ada solusinya. Ada harapan solusinya. Kamu orang lain yang nggak punya solusi banyak, dan lebih kuat lagi. Terus tawakalnya juga ngomong, udah perbanyak tawakal kepada Allah, biar kamu dekat dengan pertolongan Allah. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Bu ya. Saya kira cukup. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat.